Di sini Allah mengumpamakan dunia itu dengan 5 hal. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina wa asbahna bi ni'mati ikhwana. Wassalatu wassalam ala Rasulillah nabiyyina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ala amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba' wa min du'ain la yusma' bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah walaupun mati lampu ya, mati listrik, tapi ya semangat kita nggak mati ya. Semangat kita untuk talabul ilmi tetap hidup. Dan terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian yang tetap setia untuk nggak bubar gitu ya. Sisanya masjid lain tuh kalau bubar aja udah gitu. Udah bubar pulang dah begitu. Tapi ini luar biasa gitu ya. Rupanya memang ibu-ibu bapak nih orang-orang yang cinta ya dengan ilmu ya. Cinta dengan ilmu sehingga walaupun panas enggak Bu? Enggak ya? Oh dingin, Masya Allah. Walaupun agak panas, gerah, tapi tidak mengurangi semangat kita untuk terus mencintai ilmu dan semangat untuk talabul ilmi. Baik, pada malam hari ini kajian kita sampai di bab yang ke-55, yaitu bab fadlu zuhdi fid dunya. Bab tentang keutamaan zuhud dengan masalah dunia gitu. Ada yang tahu apa itu zuhud? Bu, apa zuhud? Zuhud. Ayo, kita mesti ngerti ya istilah-istilah agama ya. Kan banyak istilah agama itu yang disebutkan oleh Rasulullah ya. Ada qanaah, ada tawakal, ada zuhud, ada mahabbah, ada khauf, ada roja, istiqomah. Itu istilah-istilah agama. Kita mesti ngerti gitu, harus paham ya. Bapak, apa itu zuhud? Senang, enggak maruk. Enggak maruk nyenangnya. Baik, sekarang kita tanya sama ChatGPT. Ya. Jadi ternyata kalau kita tuh kagak tahu ya, tinggal buka ya Google atau ChatGPT, dijawab sama dia tuh. Pintaran dia tuh. Di kata GPT ini ya, tapi dia jawabannya tuh mirip dengan kitab yang saya baca gitu. Jawabannya enggak melenceng. Dapat dari mana dia? Iya. Dapat dari mana? Jadi saya kan sebelum nyampaikan kajian, saya kan harus baca-baca buku dulu ya, referensi gitu kalau macam. Ya. Jadi zuhud itu sikap menjauhkan diri dari keterikatan dengan dunia, menjauhkan diri dari keterikatan hati gitu ya dengan dunia dan segala kesenangannya. Meskipun kita tetap ya menjalani hidup kerja seperti biasa gitu ya, normal, dagang, kerja, ngantor gitu ya. Namun ya zuhud itu bukan berarti kita meninggalkan
dunia sepenuhnya, tapi lebih bagaimana kita mengendalikan hati agar tidak diperbudak dengan dunia. Nah, itu. Bagaimana hati kita itu tidak didominasi dengan dunia. Bagaimana hati kita itu gak diperbudak dengan remeh-temeh duniawi. Itulah zuhud. Ya. Zuhud itu secara etimologi ya, itu berasal kata zuhdun, zai ha dal, zuhdun, yang berarti meninggalkan, gak menyukai atau berpaling. Itu mana zuhud, meninggalkan, gak suka atau berpaling. Artinya hati kita itu gak terlalu silau ya, dengan dunia. Hati kita itu nggak terlalu ya condong berlebihan dengan dunia. Itulah zuhud. Nah, jemaah saya muliakan, di Quran itu sungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala secara garis besar itu sudah memberikan peringatan terhadap masalah dunia. Maka zuhud ini jadi bab ya, yang mesti kita kaji ya dalam kitab Sholihin yang malam ini akan kita bahas. Nah, secara istilah zuhud itu sikap hidup yang tidak menjadikan dunia sebagai orientasi, tapi dia menjadikan akhirat sebagai orientasi dia, sebagai tujuan utama dia. Jadi dia menjadikan dunia itu hanya sebagai wasilah, sarana untuk menggapai kebahagiaan di akhirat. Nah, itu zuhud begitu. Jadi ketika orang itu menjadikan dunia hanya sebagai wasilah untuk menggapai kehidupan nanti di akhirat, itulah zuhud namanya. Tapi kalau orang itu menjadikan dunia sebagai relasi hidupnya, sebagai tujuan utamanya, ya, sehingga dari pagi sampai malam yang dikejar cuma 3: harta, tahta, wanita, Toyota. Nah, gitu. Nah, situ ya. Di situ fokus dia, di situ aja muter-muternya. Habis waktunya hanya buat itu. Enggak ada waktu buat ngaji kayak gini, enggak ada waktu. Enggak ada waktu untuk berjamaah, enggak ada. Ya. Enggak ada waktu untuk tilawah gitu. Maka orang itu berarti sudah jadi budak dunia. Ya. Menjadi budak dunia. Jadi bagaimana kita itu supaya enggak jadi budak dunia, maka Nabi mengajak kita untuk hidup zuhud. Ada beberapa ciri ya orang-orang dikatakan zuhud. Pertama nih ciri-cirinya, dia enggak rakus gitu, enggak tamak dengan harta, dan enggak suka hidup bermewah-mewah gitu. Enggak rakus dengan dunia, enggak tamak, dan enggak suka hidup bermewah-mewah. Kan orang kadang-kadang ada sukanya mewah-mewah gitu ya. Pakaian mewah gitu ya. Jam tangan mewah, gitu. Kacamata mewah gitu. Ya, sehingga orang tuh bisa dinilai tuh dari ujung rambut ujung kakinya itu sekali tampil bisa miliaran gitu. Ya, yang dipakai itu bisa miliaran. Ya. Karena semuanya bermerek gitu. Jam tangannya misalkan 500 juta, kacamatanya misalkan 20 juta gitu. Cincinnya ya yang itu tuh bisa ada yang sampai ya 1 miliar gitu. Nah, kalau orang kayak gitu itu udah jauh Pak zuhud ya gitu. Kalau saya nih jam tangan berapa duit coba? Saya juga nggak tahu harganya nih, karena ini hadiah dari santri saya yang udah sukses. Dia punya restoran, pas saya ulang tahun dikasih hadiah jam tangan. Karena saya nggak pernah pakai jam tangan, gitu. Peci 25.000. Ini murah ya Bu ya. Kacamata 300.000. Alhamdulillah. Baju berapa sih ini kayak gini? Hah? Ini saya beli di Pondok Gede. Kalau di sini 140.000. Murah kan? Iya, jadi
kita nggak usah terlalu silau dengan orang-orang yang pakaiannya itu ya bermerek ya, mahal-mahal. Beberapa yang hari ini mungkin isinya kurang cantik, jangan sedih. Jangan sedih. Bapak udah di sini ibadahnya yang benar, hidup yang qanaah, yang zuhud, nanti Allah nikahkan dengan bidadari yang speknya melebihi Syahrini. Lebih Luna Maya. Mau nggak, Pak Budi? Lewat. Begitu. Masya Allah tuh. Yang dia nggak pernah berubah. Ya. Inna ansa'nahunna insya'a. Kami ciptakan bidadari itu ya langsung. Faja'alnahunna abkara, dan kami jadikan mereka itu abkara, perawan selama-lamanya. Abkar itu artinya gadis perawan selama-lamanya. Bahkan kalau kita lihat di surat An-Naba ya, An-Naba juz 30 ada An-Naba kan. Innalil muttaqina mafaza. Sesungguhnya untuk orang-orang takwa itu mendapatkan banyak keuntungan. Dapat banyak, pokoknya menang banyak begitu bahasanya. Orang takwa itu menang banyak gitu. Hadaika wa a'naba. Apa dia menang banyaknya? Karena di sorga itu hadaika, jamak dari hadikoh. Kalau hadikoh itu satu kebun, satu kapling. Kalau hadaika itu artinya kebunnya banyak gitu. Kaplingnya banyak gitu. Di beberapa di sini kalau nggak punya kebun, ya, nggak punya kapling, jangan sedih. Gitu. Nanti Allah siapkan di sana kapling-kapling, kebun-kebun. Ya, banyak kebunnya. Ya. Wa naba, ada kebun khusus, kebun anggur. Kebunnya anggur semua. Anggur merah, anggur hijau, gitu ya. Semua ada. Jadi saya muliakan. Jadi itu yang Allah sediakan tuh untuk orang-orang nanti di sana. Untuk orang yang takwa kepada Allah, ya. Nah, makanya kita jangan sampai terpedaya dengan kehidupan dunia yang sangat sementara ini. Nah, kita perhatikan ayat-ayat yang berkenaan dengan masalah dunia di sini ya. Perhatikan ayat pertama, kita lihat di surat Al-Kahfi ayat 45 sampai 46. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wadrib lahum masal hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama. Buatlah untuk mereka perumpamaan kehidupan dunia, kata Allah. Itu dunia itu kata Allah kamain, seperti air. Air yang diturunkan dari langit. Kemudian air itu ya bisa menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah dilihatnya. Ya. Bunga-bunga yang indah, pohon-pohon yang indah, ya. Makanya banyak dulu tuh ya orang memburu aglonema, ya. Benar ya? Mahal nggak tuh? Mahal. Gelombang cinta, ya Bu. Benar nggak Bu? Pernah dulu tuh. Ya, saya punya temen tuh, dia itu kolektor tanaman-tanaman begitu. Saya diajak pengajian di rumahnya, terus habis itu diajak keliling ke kebunnya. Nih Pak Ustadz, ini namanya gelombang cinta nih Pak Ustadz. Ini udah ada yang nawar nih Pak Ustadz. Berapa duit nih? Satu kijang Innova ini harganya. Saya jual enggak? Belum saya jual. Ntar kalau lebih dari itu baru saya jual. Jadi udah laku, itu udah ada yang nawar senilai yang beli Innova, enggak dijual sama dia. Tahan sampai harganya naik gitu. Tiba-tiba tuh ya musim itu lewat. Iya kan? Lewat tuh. Aku dia mau tuh harganya enggak ada. Begitu itu, Pak Ustadz, itu gimana dulu? Pohon itunya masih ada? Masih ada, Ustadz. Enggak jual. Kadang udah kagak laku katanya. Kesel saya katanya. Dulu ada yang beli seharga 1 juta kagak dijual. Gitu, ditahan-tahan karena katanya harganya tinggi lagi. Ketahuannya harganya udah enggak ada. Karena enggak laku dijual. Kayak gitu. Ya. Jadi Allah memakan tuh dunia kayak gitu.
seperti air turun dari langit dan tumbuhlah tuh tanaman-tanaman, bikin orang menjadi tertarik. Ya. Banyak tanaman-tanaman yang indah, ya. Kemudian tazruhur riyah pasbah hasiman daruriyah. Kemudian tiba-tiba tanaman-tanaman pohon-pohon itu yang indah, yang hijau, yang bagus, ya. Pasbah hasiman. Jadi kering. Jadi kering. Tazruhur riyah dan hancur di bawah sama angin. Itu dunia kayak begitu. Jadi kalau kita jalan-jalan nih, maaf ya, ke Lembang, Puncak, kan banyak tuh dijual tanaman hias ya, betul? Banyak nggak? Banyak tuh. Kita tertarik pengen beli, ya kan? Kita beli itu, ya. Tanya, Pak, ini di Bekasi hidup nggak? Hidup, Pak. Beneran? Iya. Begitu. Kita beli itu, ya, tanaman-tanaman itu, cakep banget gitu. Sampai di Bekasi kita kering, panas, kenapa? Beda cuacanya, suhunya. Saya pasang tuh depan kantor saya beli. Saya bilang sama penjaga sekolah, ini jangan sampai mati ya, ini beli jauh nih, beli di Bandung, bilang gitu. Ini beli jauh di Lembang, kalau mati gue hukum lu ya, gitu. Segituin. Mati juga tuh pohonan, ya. Saya kan termasuk pecinta tanaman, seneng gitu dengan tanaman. Ya, senang kalau ngeliat tanaman bagus tuh. Kita beli 20.000, 30.000 buat depan sekolahan gitu ya. Tapi kata Quran tuh lama-lama itu pohon ya kering. Kemudian akhirnya hancur. Nah, dunia kayak begitu. Sekarang dunia kan bagus banget nih lihatnya. Dihias sama manusia. Ya. Dulu yang namanya ya kota wisata itu tempat jin buang anak. Wah, sekarang kayak apa ramenya? Dulu namanya Komsen sama tuh. Tempat jin buang anak. Sekarang kayak tanah itu berapa harganya sekarang di situ. Kelihatannya emang indah tuh, ya. Kita ke Sumarekon, wah indah banget tuh, ya. Kita ke Puncak, indah banget tuh. Kayaknya gitu. Tapi itu pasti ada masanya. Nanti lama-lama itu pasti akan hancur, akan punah. Yang kekal abadi hanyalah akhirat. Al-malu wal banuna, harta, al-banun, anak laki-laki. Dan hayat di dunia itu hanyalah itu hanyalah perhiasan kehidupan dunia. Nah, sedang wal baqiyatus sholihat nih kata Allah. Sedangkan amal-amal yang soleh tuh yang dikerjakan terus menerus gitu. Kayak kita nih ngaji, baca Quran, sholat berjamaah, duha, sedekah, sholawat, itu namanya al-baqiyatus sholihat. Amal soleh yang dikerjakan rutin, istiqomah, kata Allah, khairun, itu jauh lebih baik gitu ketimbang tadi itu, ya, dunia dan isi-isinya, mall, hotel, tempat rekreasi yang harganya itu miliaran kalau bangunnya, ya. Itu kata Allah justru amal-amal soleh yang dikerjakan dengan istiqomah khairun, lebih baik inda rabbika, di sisi Tuhanmu, sawaban wa khairun amala, dan itu lebih baik untuk dijadikan sebagai simpanan, tabungan, harapan untuk kehidupan nanti di sana. Jadi kalau kita mau nabung, ya, mau investasi, ya, banyakin investasi akhirat, gitu. Ya, tabungan akhirat dari sekarang, ya, supaya apa? Supaya nanti saat ya, ajal tiba, ya, insya Allah itu yang kita bawa mati, ya. Sedangkan ya harta kita yang lain yang masih kita tinggalkan di dunia ini, ya, mobil, uang, ya, rumah, itu kita tinggalkan, ya. Yang udah kita keluarkan fisabilillah itu yang abadi, ya. Kemudian surat Al-Hadid ayat 20. Allah di sini juga memulai firman dengan i'lamu. I'lamu annamal hayatud dunya laibun
walahun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takasmul amwal wal aulad. Di sini Allah mengumpamakan dunia itu dengan 5 hal. Ya. Allah mengatakan di sini, ketahuilah. Ya. Kamu harus tahu, kata Allah. Nih, tolong kamu mesti tahu tentang hakikat dunia, kata Allah. Sesungguhnya kehidupan dunia itu laibun, hanyalah permainan. Orang selama-lamanya main, apakah selamanya? Orang main bola seru banget nih. Ya, final antara mana biasanya? Brazil sama Indonesia. Ah, masa? Asal Indonesia? Enggak lah. Biasanya musuh buyutan tuh Prancis sama Brasil misalnya. Wah, seru kan? Seru. Wah, enggak gol-gol tuh. Panjang waktu enggak gol juga gitu. Sampai akhirnya adu penalti, ya kan? Enggak juga gitu. Jadi dunia itu Allah kan sebuah permainan. Seseru apapun dia ada finishnya, ada akhirnya. Nah, dunia kayak begitu. Dunia seindah apapun dia ada akhirnya. Namanya permainan. Nah, ini orang kalau main cuma 2, ada yang jujur, ada yang curang, betul? Jangan kaget. Selama di dunia itu pasti akan ditemuin. Ada yang jujur, ada yang curang. Jadi gak usah heran kalau kita temuin pemilu curang, ada? Dagang curang, ada gak? Pedagang yang curang, ada. Gitu. Curang timbangan, segala macem. Ya. Pejabat curang ada nggak? Banyak. Gitu. Jadi jangan kaget gitu. Karena Allah sudah mengatakan dunia itu cuma permainan. Main cuma 2, ada yang jujur, ada yang curang. Walahun, dan dunia itu hanyalah sandiwara. Di bahasa Quran tuh dunia cuma sandiwara. Coba sinetron sandiwara. Kalau sinetron ada peran orang soleh, ada nggak? Ada. Orang jahat? Ada. Ada peran sedih? Ada. Yang senang? Ada. Kita ini semua punya peran. Ada yang merankan orang soleh, ya. Ada yang jahat, betul? Ada yang tiap hari sedih aja, ada nggak? Ada. Ada yang sebahagia? Ada. Kayak begitu nih sandiwara. Apalagi dunia politik itu sandiwara. Kemarin Tom Lembong divonis, sekarang mendapatkan abolisi. Betul? Kemarin Hasto tangkap KPK, sekarang mendapatkan amnesti. Betul? Itu sandiwara. Oh, sandiwara kelas tinggi tuh. Oh, kelas tinggi ya. Gitu. Di dunia cuma panggung sandiwara. Ada nyanyi kan? Dari Ahmad Albar. Dunia ini panggung sandiwara. Insya Allah tuh. Makanya kita jangan terkecoh. Gitu. Kemarin waktu kampanye dia bilang akan saya kejar koruptor sampai ke Antartika. Begitu kan? Iya nggak sih? Keliling dia koruptor. Sekarang berdamai sama koruptor, bercanda sama koruptor, gitu. Itu apa namanya? Sandiwara. Gitu. Hah? Ya, Masya Allah tuh. Ya. Kemudian yang ketiga, wazinatun. Nah ini, dunia itu hanyalah perhiasan. Masih mau tanya? Bu, ibu kan tentang perhiasan. Apa sih fungsi perhiasan? Fungsinya apa? Fungsi perhiasan untuk memperindah penampilan. Betul? Betul. Banyak orang terkecoh ta'aruf kenalan lewat medsos. Waktu ta'aruf nih di medsos, lewat HP, lewat TikTok, lewat IG, cantik banget gitu. Cantik banget gitu.
Lah pas ketemu offline kaget gitu. Loh kok beda banget gitu. Jadi sering tuh ya kita ketipu sama apa? Kopi daratnya. Sama casing. Ya, sama casing. Jadi jangan sampai kita laki-laki tuh kadang-kadang kena lihat di medsos tuh cantik ya. Kayaknya tertarik betul. Padahal itu hanyalah ya casing. Apalagi sekarang udah ada Scan. AI, ya. Ada apa lagi sekarang tuh? Kamera jahat, betul. Ada efek, betul. Jadi orang hitam bisa putih, orang gembrot bisa langsing, bener nggak? Bisa, gitu. Nah, dunia itu kayak begitu. Dia perhiasan. Tujuannya apa? Untuk mempercantik penampilan. Fungsi itu perhiasan itu. Makanya ada kisah, ya. Kisah nih. Ada kisah Nabi ya ketika itu ya bertanya kepada sahabat. Ada sahabat ya lagi ngobrol-ngobrol depan masjid, lewatlah ya, orang kaya ya, orang yang sangat kaya, pakaiannya perlente, minyak wanginya harum, pakaiannya tuh mewah. Sahabat tanya, ya wahai sahabatku, bagaimanakah pendapat kalian tentang orang tadi itu yang lewat, laki-laki itu tadi yang lewat tuh? Kata nih sahabat, ya Rasulullah, ini orang ya kalau dia itu nyuruh pasti orang pada mau ya. Kalau dia ngelamar gadis pasti diterima gitu. Karena orang ganteng, kaya gitu kan, nggak bakal tolak gitu. Kalau dia nyuruh, orang pasti nurut. Kalau dia ngelamar pasti diterima gitu. Nabi nggak salahin tuh. Oh iya, baik. Lewat lagi tuh. Orang pakaiannya lusuh, kusut, ya, tambelan, rambutnya aut-autan, ya pokoknya jelek lah gitu. Lewat tuh depan sahabat. Bagaimana dengan orang yang ini? Lalu bilang, ya Rasulullah, orang itu orang yang kere, miskin, ya. Kalau dia nyuruh, nggak ada orang yang mau. Memang mau disuruh orang miskin, gitu kan? Kalau dia ngelamar, gak ada orang yang terima lamarannya. Mana mau punya mantu miskin, kere, jelek begitu. Apa kata Nabi? Kata Nabi gini, orang yang kedua yang kamu anggap dia kere, miskin, kalau dia ngelamar nggak bakal diterima, ya. Kata Nabi, lebih baik ketimbang orang yang pertama. Itu jauh lebih baik ketimbang yang orang yang pertama. Artinya apa? Karena Nabi bilang, karena yang orang yang kedua itu dia orang miskin yang sabar dengan kemiskinannya. Meskipun dia miskin, dia sabar. Dia qanaah. Dia tetap ibadah kepada Allah meskipun dia miskin. Sedangkan yang pertama yang kemudian itu orang kaya, dia orang kaya yang sombong dengan kekayaannya. Dia jolim sama orang lain. Maka orang yang kedua ini itu lebih baik ketimbang yang pertama. Artinya apa? Kita nggak boleh silau dengan casing, dengan apa? Penampilan. Jadi kadang-kadang kita seperti itu, suka silau dengan penampilan, ya. Itu yang ketiga. Pertama, dunia itu hanyalah permainan. Kedua, sandiwara. Ketiga hanyalah perhiasan. Yang keempat nih, wa tafakhurun bainakum. Dunia itu hanyalah sarana untuk kalian berbangga-bangga. Di dunia itu kata Allah hanyalah untuk berbangga-banggaan. Hanya untuk pamer-pamer, megah-megahan, gagah-gagahan. Coba Bu, saya tanya, Pak, sekarang banyak gak orang yang pamer mobil mewah? Banyak. Pamer rumah mewah, banyak gak? Ya kayak gitu. Ya. Pamer apalagi? Nah? Tas mewah. Ya. Pamer apa lagi? Mobil mewah, rumah mewah, apalagi pamer apa lagi? Pamer bagi duit. Iya, ada juga.
Wa takasurum fi amwal wal aulad, dan hanyalah takasur. Apa takasur? Wa takasurum fil amwal wal aulad. Dunia itu hanya takasur. Apa takasur? Ada alhaakumut takasur. Bermegah-megahan. Bermegah-megahan, banyak-banyakan harta, bersaing dengan masalah harta benda, membuat kalian lalai dari ibadah, itu kata Allah. Jadi orang itu gak bakal pernah berhenti bersaing untuk urusan banyak-banyakan harta, banyak-banyakan aset, kecuali hatta zurtumul maqabir, kecuali dia sudah masuk alam kubur. Orang berhenti bersaing banyak-banyakan harta, pamer harta kalau masuk dalam kubur. Selama masih hidup, kalau orang bercinta sama harta, dia akan terus bersaing, sikut kanan, sikut kiri, betul? Nah, maka Allah Subhanahu wa taala menegaskan di sini, ya ayyuhan nas, inna wa'dallahi haqqun fala taghurrannakumul hayatud dunya. Wahai manusia, sesungguhnya janji Allah pasti benar. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah gak pernah mengingkari janji. Janji Allah pasti benar. Maka jangan sampai kalian tertipu, terpedaya dengan kehidupan dunia. Itu kata Allah. Jangan sekali-kali kalian terpedaya, tertipu dengan kehidupan dunia. Wala yaghurrannakum bil ghurur, dan jangan sampai setan, iblis memperdaya kamu dengan dunia sehingga engkau sampai tidak mentaati Allah. Jangan sampai dunia menipu kita. Jangan sampai dunia memperdaya kita sampai-sampai kita meninggalkan Allah, enggak mentaati Allah karena sibuk dengan urusan dunia. Karena hati-hati jemaah sekalian. Banyak orang karena disibukkan dengan dunia sampai lupa dengan penciptanya, betul? Iya, sampai lupa ke masjid, lupa sujud, lupa sedekah, betul? Saking dia udah terbelenggu dengan dunia. Maka Allah di sini tegaskan, jangan sampai dunia memperdaya kamu. Nah inilah ya ayat yang mengajarkan kita untuk bersikap zuhud dengan dunia, tidak menjadikan dunia sebagai tujuan hidup, tapi jadikan dunia sebagai wasilah, sarana untuk mendapat kebahagiaan di akhirat. Dunia mazra'atul akhirah. Dunia itu tempat kita untuk investasi, tempat kita untuk menanam agar kita nanti petik hasilnya di akhirat. Gitu. Ini HP dunia bukan? Ya. Dunia. Tapi ini HP bisa jadi nilai akhirat. Kalau HP ini kita gunakan untuk kepentingan akhirat, misalnya apa? Di sini ada enggak? GoPay, ada apa tuh? Mobile banking ya kan? Kan kalau kita itu wakaf, ya, transfer, ya. Karena kan kalau kita transfer mesti ke ATM, betul? Betul? Kita donasi untuk Palestina, untuk Gaza, bisa nggak pakai HP? Bisa. Maka ketika orang menggunakan HP-nya itu untuk kebaikan, maka HP ini yang awalnya dunia jadi bernilai akhirat. Itu, ya. Motor tuh dunia bukan? Dunia. Tapi motor bisa bernilai akhirat, bahkan nanti motor bersaksi, akan jadi saksi di akhirat itu. Semua yang kita gunakan untuk kebaikan akan bersaksi. Kalau kita gunakan untuk kepentingan akhirat, kita gunakan untuk ke masjid, kita gunakan untuk taklim, kita gunakan untuk dakwah, gitu. Jadi seluruh dunia yang kita punya, kalau kita jadikan sarana untuk mendapatkan ridhonya Allah, maka itu menjadi menilai akhirat. Itu. Nah, mudah-mudahan ya
semua yang kita miliki di dunia ini dapat kita gunakan untuk kepentingan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, ini belum hadisnya ya, ini baru ayatnya aja nih. Hadisnya belum. Nanti kita sambung lagi hadisnya di pekan depan. Belajar ya? Sudah? Ya. Dari tadi? Udah kelewat? Masya Allah. Maaf ya. Sampai sini, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup doa. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.